Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi eh, dengan materi berikutnya, yaitu kita akan membuat sekarang, bukan membuat, kita akan memasukkan sekaligus banyak soal, ya, memasukkan soal massal. Nah, cuman ada keterbatasan, jadi yang akan saya coba bahas di sini memasukkan soal yang berupa multiple choice, tapi hanya satu pilihan jawaban, ya, multiple choice biasa. Nah, itu namanya kita masukkan dengan format icon, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita kembali lagi, kita login dulu ke Moodle e-learningnya, kemudian kita masuk ke course kita. Nah, lalu ada yang masih ingat untuk masuk ke question bank? Nah, kita klik edit setting, ya, kemudian more. Nah, lalu ada question bank, ya, kita pilih import. Nah, tapi atau kita di sini aja, ya, question boleh, kemudian baru klik tab import, ya, sama saja. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa soal sekaligus dengan format icon. Nah, format icon itu yang seperti apa? Bisa kita klik tanda tanya yang sebelah, simple format for importing multiple choice question from a text file. Jadi sebelumnya kita harus sudah membuat text file, ya, sudah harus membuat text file. Kemudian kalau format yang lain bagaimana? Nah, format yang lain silahkan dicoba sendiri. Ada Blackboard, ya, embedded answer, exam view, dan seterusnya. Nah, yang paling mudah kita akan coba dengan format icon. Klik seperti ini. Nah, kalau kita sudah ada filenya, tinggal kita masukkan. Nah, filenya belum ada, kita buat dulu, ya. Tadi kan dibuat dengan file text, ya. File text itu di komputer kita ada namanya Notepad. Nah, jadi kita buka dulu Notepad, ya, seperti ini. Nah, ada format khusus. Jadi di Notepad itu tidak ada nomor soal. Jadi kita hanya tuliskan soalnya saja, pilihan jawaban, dan jawabannya. Nah, itu pun harus kalau ada spasi pakai spasi, gitu, ya. Kemudian kita tidak bisa memasukkan simbol-simbol yang misalkan seperti lambang dolar apa dan seterusnya, gitu, ya. Kadang-kadang itu membuat soal error untuk masuk ke dalam course kita, gitu, ya. Jadi kita hindari yang seperti itu. Kalaupun memang harus ada, misalkan seperti rumus-rumus matematika, ya, rumus matematika tentunya ya tidak bisa kita ketikkan di Notepad. Jadi harus kita buat satu-satu di question bank seperti materi sebelumnya, ya, seperti itu. Oke, sekarang misalkan saya buat soal teks biasa. Saya pertanyaan pertama, ibu kota negara Indonesia adalah titik-titik, gitu, ya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi satu baris awal itu harus jadi pertanyaan. Pertanyaannya nggak bisa 2 atau 3 baris, gitu, ya. Jadi hanya di baris awal saja. Walaupun pertanyaan panjang, ya biarkan saja karena memang panjang, ya. Kalau di copy dari Microsoft Word gimana? Bisa nggak? Bisa saja, tapi hati-hati. Kalau di Microsoft Word itu sudah ada numberingnya, nah, numberingnya ini di Notepad harus dihapus. Jangan sampai ada spasi atau tab, ya, akibat dari numbering itu. Jadi seperti ini. Memang nanti akan sangat cepat, gitu, ya. Banyak soal sekaligus bisa masuk. Ibu kota negara Indonesia adalah. Pilihan pertama harus menggunakan A titik kemudian spasi. Jadi pilihan jawabannya seperti ini cara menuliskannya. Jangan lupa A besar kapital, titik, lalu spasi, misalkan Jakarta. Kemudian B misalkan Bogor. C Bandung. Misalkan kita buat 4 pilihan, mau sampai 5 atau 10 bisa, ya, Bapak Ibu. Jadi kita tuliskan saja semuanya. Satu lagi misalkan Semarang. Nah, misalkan kita hanya akan buat 4 pilihan, berarti di baris berikutnya itu harus jawabannya. Nah, tulisannya harus answer, ya. Kemudian titik 2. Tidak ada spasi, tapi setelah titik 2 baru spasi. Oke, misalkan jawaban yang benar adalah A, maka kita ketikkan A seperti ini. Jadi answer,
langsung titik 2 spasi baru A ya. Nah, pertanyaan kedua misalkan itu enter 2 kali. Nah, kalau tadi ibu kota negara Indonesia, misalkan sekarang apa ya? Bogor terkenal sebagai kota seperti itu. Nah, yang A misalnya kembang, yang B hujan, yang C tahu ya, tahu lah. Yang D kota bunga kayak kembang, ya nggak apa-apa, misalkan seperti itu. Nah, jawabannya answer titik 2 spasi, jawabannya B, sehingga kita tuliskan sini B huruf kapital. Oke, kemudian saya akan masukkan beberapa soal lagi biar cepat. Saya buka ini ya. Saya copy ke sana. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masukkan 6 soal. Ada batasannya nggak sih? Misalnya 100? Enggak ada. Jadi mau 100, 200 soal sekaligus bisa. Tapi ini terbatas, hanya pilihan ganda. Pilihannya mau 5, mau 10, bebas. Tapi jawabannya hanya bisa 1. Kemudian setiap pertanyaan itu harus diberi spasi seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita simpan dulu, misalkan file, kemudian pilih yang save as, pilih save as, lalu kita beri nama, misalkan soal latihan, kita simpan. Di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan, save as type, tadi file name-nya ya, nama filenya soal latihan, type-nya teks dokumen. Nah, tapi ini encodingnya perhatikan harus UTF-8. UTF-8. Biasanya soalnya dia ini ANSI. Kalau ANSI nanti nggak bisa diimport. Jadi ANSI-nya diganti dulu, klik UTF-8 ya. Nah, baru di save. Nah, kalau sudah, kita sudah punya soal latihan.txt, kita tutup saja. Nah, kita kembali lagi ke model kita, import question from file, kita klik icon format, kemudian nah ini ada general ini isinya apa ya. Nah, import kategori, mau dimasukkan kemana. Kalau tadi kita tidak lihat tab ini, maka dia akan langsung ya masuk ke yang INF 106. Padahal misalkan kita mau masukkan dia ke vektor, misalnya ke sini. Nah, jadi dipilih dulu, sisanya nggak usah. Stop on error, yes. Soalnya kalau nggak di stop nanti dia masuk semua, termasuk yang error malah jadi nggak terbaca ya. Oke, di sini mana tadi? Seperti yang biasanya ya, jadi kita pilih dulu filenya, upload file, choose file, kemudian tadi ada di dokumen, tadi saya simpan di Moodle, mana soal latihan.txt. Oke, double klik, ini sudah ada ya soal latihan.txt, kemudian upload this file. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita tinggal import. Oke, tadi jumlah pertanyaan kita ada 6 ya. Nah, kalau di sini belum sesuai dengan jumlah pertanyaan, kita ulang lagi proses yang tadi. Kemudian, tapi dicek dulu filenya. Jangan-jangan biasanya yang sering terjadi adalah setelah kata-kata answer itu spasi, titik 2, spasi, baru jawaban benar. Nah, itu salah, nggak akan bisa masuk. Nah, harusnya tadi answer titik 2 spasi ya. Biasanya kesalahan-kesalahan kecil seperti itu yang membuat soal kita tidak bisa masuk ya. Jadi seperti ini.
Ini kalau sudah 6-6-nya udah berhasil, tinggal klik continue. Oke, soal kita sudah masuk, ini 6 buah ya. Masuknya ke bab vektor. Di sini dalam kurung ada 6, berarti 6 buah. Kalau mau coba dilihat, edit, kemudian preview. Oke, seperti ini ya soalnya. Oke, close preview. Kok ada ABC-nya? Coba kita lihat lagi. Bogor. Kenapa ada ABC-nya? Ya karena tadi kita kan masukkan soal bersamaan ya, semuanya sekaligus ya. Ini kekurangannya memang seperti ini, jadi ada ABC-nya gitu. Tapi kita tidak perlu capek-capek, ini jauh lebih cepat kalau untuk soal yang khusus pilihan ganda ya. Saya jawab, submit and finish, salah gitu ya. Oke, seperti itu cara untuk memasukkan soal ke dalam question bank menggunakan format icon. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.